Di salah satu seri motivasi Kakak Jose ada cerita tentang Tete yang dia mau pulang ke Biak. Dia ada datang tinggal di Kabupaten Kerom, di Arso. Jadi Tete sudah beli tiket di jadwal kapal masuk pagi, nanti kapal terlepas berangkat itu jam 1 siang. Jadi dari malam dia sudah bilang keponakan datang jemput dia pagi-pagi, mungkin jam 8 kah, paling lama jam 9 sudah. Tapi Tete tunggu sampai jam 10, jam 11 lewat, keponakan belum datang. Dia sudah gelisah, tidak bisa makan. Sudah hampir setengah 12, anak laki kok baru tiba. Tete emosi, tapi Tete satu kalimat saya Tete bilang, kok gas dari sini langsung pelabuhan Jayapura. Untuk sudah ada jembatan merah, jadi itu bikin tiba di pintu pelabuhan. Tete bilang langsung masuk ke bawah kapal. Tete lihat dalam, aduh ini kapal dengan dermaga sudah ada jarak ya, kapal sudah lepas karena sudah jam 1 lewat. Tete offer uang 50.000 ke dia keponakan. Dia tas satu itu dia berjuang, dia lempar tas masuk ke tangga kelas. Dia Tete ukur, oh ini bisa nih. Dia mundur sedikit, dia lari lompat, gantung di tali-tali di tangga kelas kapal putih itu ya. Tete mulai berjuang naik sudah, aduh itu tidak gampang karena Tete sudah usia juga. Dia punya kekuatan sisa tuh dia pakai berusaha naik dari tangga kelas, punya tali itu naik pelan-pelan berjuang sampai hampir di atas. Dia sebenarnya sudah tidak sanggup, tapi dia pikirin kalau dia lepas, dia nanti tidak bisa berangkat. Sementara dia sudah janji ke nenek harus sampai di Biak pada kesempatan pertama ya. Jadi Tete tidak mau tahu, dia bagaimanapun harus sampai di atas. Tete berusaha sampai urat-urat di kepala, di tangan, kaki semua tak lepas habis. Tapi akhirnya dia bisa sampai di kapal punya bagian atas. Dia paksa badan naik dengan kekuatan terakhir. Tete buang diri masuk ke dalam kapal. Dia baru bersyukur, puji Tuhan, security ada kotak-kotak ke darat. Jadi security lihat dia ke bawah. Security bilang, Tete kok berjuang sampai ini kapal baru mau sandar. Saya mau pakai bagian Tete punya perjuangan itu untuk jelaskan satu karakter yang bagus dari bukunya Angela Duckworth, namanya Grit. Jadi Angela Duckworth ini adalah seorang wanita Asia Amerika di umur 27 tahun. Dia keluar dari perusahaan konstruksi sebagai seorang konsultan. Dia masuk mengajar murid kelas 7 ya, kelas 1 SMP di Amerika. Dan dalam beberapa tahun dia amati bahwa anak-anak dengan IQ yang tinggi itu tidak cukup berhasil. Sementara anak-anak yang ya performanya terbaik itu justru anak yang sebenarnya secara intelektual, intelijensi, angka tes IQ-nya biasa-biasa saja. Jadi dia penasaran, ini sebenarnya apa kunci keberhasilan anak di sekolah. Nah, setelah berapa tahun mengajar, dia putuskan untuk keluar, dia masuk kuliah psikologi. Nah, dia lulus kemudian dengan tim bikin penelitian di Akademi Militer Angkatan Laut, di perusahaan marketing besar di Amerika. Dia juga mewawancarai guru-guru di komunitas yang anak-anak di lingkungan itu agak parah ya. Nah, pertanyaannya satu saja. Siapa dari siswa, dari guru, dari sales yang di akhir tahun itu berhasil? Atau setelah suatu jangka waktu tertentu, beberapa tahun, itu menjadi guru terbaik, sales dengan penghasilan yang paling tinggi, atau murid di Akademi Militer yang paling berhasil? Dan benar jawabannya adalah bukan yang paling tinggi IQ-nya. Lalu apa? Yaitu mereka yang punya grit. Nah, grit itu dijelaskan oleh Angela Duckworth di buku ini adalah kegigihan dan kesabaran, semangat tidak kenal lelah, dan berjuang bukan 1-2 hari, bukan 1-2 minggu, bukan 1-2 bulan, tapi sepanjang tahun atau bahkan beberapa tahun. Grit inilah adalah kunci keberhasilan
anak dalam menempuh pendidikan, pegawai atau karyawan, sales, mereka yang sekarang sedang berjuang membangun usaha, dan lain sebagainya. Nah, waktu saya membaca buku ini, saya teringat akan anak-anak Papua. Dalam program pengembangan SDM yang saya lakukan, saya sendiri mendapati bahwa anak-anak Papua itu pada dasarnya punya kemampuan yang luar biasa. Tapi karena mereka mudah menyerah, maka kalau karakter grit ini, persistensi yang tinggi ini, semangat kegigihan tidak kenal lelah ini, diinstal ke dalam semangat jiwa dan mindset atau cara berpikirnya anak-anak Papua, maka kita akan menghasilkan anak-anak yang tidak gampang menyerah. Saya sering amati teman-teman dari seberang, mereka yang datang bikin usaha di Papua dan dalam berbagai bidang kerja dan industri segala macam, bahwa mereka punya kegigihan, tidak kenal lelah. Hari ini mereka jualan tidak ramai, tidak laku, besok mereka masih jualan lagi. Mereka bertahan untuk jangka waktu yang panjang. Dan itu sebenarnya secara sederhana adalah kunci dari keberhasilan. Nah, karena kita ingin dapat hasilnya segera dan yang terbaik, yang paling maksimal. Tapi justru keberhasilan itu dia datang dari hasil ketahanan yang panjang. Bagaimana bisa terus berjuang dalam kondisi yang ada. Nah, menarik karena Angela Dappur di buku Grit ini menyebutkan bahwa bakat, talenta itu bukan yang paling utama. Ada yang lebih hebat daripada anak-anak yang bertalenta, yaitu mereka yang punya tadi semangat, kegigihan, dan mau berupaya. Nah, anak-anak Papua punya talenta. Sekarang tinggal bagaimana kita bantu mereka untuk lebih semangat. Ada yang kuliah merasa pelajarannya terlalu susah, mata kuliahnya kayaknya ini agak berat untuk mereka menyesuaikan, atau ada yang baru mulai jalankan proyek, ya bikin CV tapi rasa kok terlalu sulit, kemudian mundur. Nah, bertahan untuk apa yang kita perjuangkan itu adalah karakter penting yang menjadi kunci dari keberhasilan. Jadi semoga kita mau seperti Tete tadi. Meskipun pada kenyataannya dia mengejar kapal yang belum berangkat, kapal itu justru masih datang. Tapi lebih baik begitu daripada dia sama sekali gagal atau tidak berhasil berangkat. Dia merasa tidak ada kesempatan lain. Pada kesempatan pertama saya harus berhasil. Karena kita suka berpikir tidak apa-apa nanti sudah. Sikap menunda, menunggu-nunggu, kalau bisa besok ya kenapa harus hari ini. Nah, itu bikin kita akhirnya gagal karena waktu berlalu dan yang kita lakukan tidak banyak, sehingga yang kita capai juga hampir tidak ada. Kalau kita seperti Tete tadi, kita merasa ini sudah waktunya. Bagaimanapun saya harus berjuang. Dan meskipun kita rasa kita punya kekuatan tidak bisa, kita paksakan diri sampai lebih dari yang kita mampu, over our capacity kelihatannya, dan akhirnya itu bisa bawa kita ke suatu pencapaian. Persis seperti yang Tete tadi dia lakukan. Jadi semoga ini bisa jadi pengingat yang bagus untuk kita semua. Kalau saat ini teman-teman sedang meniti karir atau memperjuangkan suatu profesi, atau sedang menabung, atau sedang menempuh pendidikan, yakinlah bahwa grit atau ketahanan, kegigihan untuk terus melakukan sesuatu, tidak gampang menyerah, selalu punya stamina untuk terus berjuang, itu adalah kunci dari keberhasilan. Saya juga saat ini sedang meniti karir sebagai seorang memberi motivasi di Papua. Ini tidak gampang, tapi saya yakin dengan karakter ini, apa yang saya upayakan bisa berhasil. Teman-teman juga seperti itu. Jadi terus semangat, dan mari kita berjuang dengan tidak kenal lelah, punya satu sifat hebat seperti yang disebut dalam buku ini oleh Angela Dappur, Grit.